Jangan tanda tangani. Siapa kamu, kalau mau bicara dengan atasan? Saya adalah kepala keamanan perusahaan. Qin Zhan, kau, seorang kepala keamanan yang culas. Siapa yang membiarkanmu masuk sembarangan ke ruang rapat? Keluar. Kau berani menghardikku? Menghardik, ini adalah kontrak sialan. Bukankah ini perampokan terang-terangan? Apakah kamu punya masalah? Kau hanya seorang penjaga kecil. Dengan alasan apa kau bisa menjadi bos perusahaan? Siapa yang memberimu wajah? Aku hanya tahu siapa yang tidak memberiku wajah. Aku akan memukul wajah siapapun. Dan alasan penjaga kecil ini begitu sombong. Hanya karena dia adalah Kaisar Dragon Yu Yi yang terkenal. Ternyata 3 hari yang lalu, pemuda tiba-tiba menerima telepon dari ibunya. Memberitahu bahwa dahulu dia diselamatkan dari pembunuh. Oleh Dewa Kaya yang menyelamatkan mereka. Maka dia meminta anaknya untuk berterima kasih secara langsung. Tak lama kemudian, pemuda datang ke rumah keluarga Sen untuk menemui Dewa Kaya. Untuk membalas budi, pemuda bahkan mengikuti pengaturan Dewa Kaya. Menikahi putri keluarga Sen dan menjadi menantu. Namun sebagai putri Dewa Kaya, dia sangat menghina si pemuda. Dia hanya menyukai seorang pria yang mahir dalam seni bela diri. Orang kaya itu juga sangat putus asa terhadap putrinya. Hanya bisa memaksa si pemuda. Sementara ini, dia dijadikan pengawal pribadi untuk putrinya. Biarkan mereka berinteraksi lebih banyak, membangun hubungan. Namun tak disangka, si pemuda langsung dilecehkan oleh wanita pada hari pertama kerja. Kamu pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Sen Sueru, jangan tak tahu diri. Kesabaranku ada batasnya. HMPH, lalu bagaimana? Apalagi yang kamu inginkan? Sejujurnya, meskipun aku tidur denganmu, tapi itu benar-benar demi wajah ayahmu. Aku hanya mengorbankan diriku. Jangan merasa dirimu dirugikan. Seperti seseorang yang luar biasa. Cukuplah, kamu sendiri yang ingin merangkul kekuasaan untuk mengubah nasib. Kamu pura-pura, itu benar-benar menjijikan. Aku tidak butuh perlindunganmu. Kamu pergi saja. Kamu yang menyuruhku pergi. Jangan menyesal. Kamu tidak tahu betapa aku muak padamu. Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin melihatmu. HMPH, kau pikir kau siapa? Mengapa kamu tidak mati saja? Aku masih memohon padamu. Berani sekali bertindak seperti itu terhadapmu. Kalau tahu saja, pasti menyesal tidak terkira. Sudahlah, jangan banyak omong. Berani menentang rencanaku. Mengusir keluarga Qin. Ingat, jangan memohon padaku untuk kembali. HMPH, kau pikir kau siapa? Aku merasa mual melihatmu. Aku masih memohon padamu. Baiklah, kita tidak akan bertemu lagi. Ayah, kembalilah padaku. Apa yang terjadi dengan ayah? Apa yang kamu pikirkan? Berani menentang rencanaku, mengusir keluarga Qin. Dia seperti katak. Aku jengkel melihatnya. Tidak ingin dia berada di dekatku. Apa, sayapmu sudah kuat sekarang? Bahkan tidak mendengarkan kata-kataku, benarkah? Saya bisa mendengarkan Anda dalam segala hal lainnya. Tapi hal ini adalah urusan besar seumur hidupku. Aku harus mengambil keputusan sendiri. Aku tidak peduli, jika kamu tidak membawa keluarga Qin kembali. Tetaplah di sisimu. Melihatmu lembut. Hubungan ibu dan anak kita sampai di sini. Kamu urus sendiri. Ayah, apa yang kamu katakan benar? Tentu saja baik. Ini yang kamu katakan. Kamu. Sueru, kamu begitu tergesa-gesa mencariku. Ada apa? Nenek, ayahku. Dia bahkan ingin bertengkar dengan saya karena seorang penjaga keamanan. Kamu pasti harus membela saya. Ayahmu pensiun dari militer. Membangun dari nol. Berdiri di puncak kesuksesan saat ini. Dia memiliki caranya sendiri. Dia punya alasan sendiri. Aku tidak peduli. Jika dia tidak mengakui saya, maka saya juga tidak akan mengakui dia. Bisnis. Apakah kamu tahu bahwa ayahmu menderita kanker stadium akhir? Tidak banyak waktu lagi. Nenek, apa yang kamu katakan? Ayah, ada apa? Tidak apa-apa. Hanya pilek. Lanjutkan urusanmu. Ayah benar-benar menderita kanker stadium akhir. Jadi dengarkanlah ayahmu. Lakukan apa yang ayahmu minta.
Dia tidak akan salah. Baiklah, Nenek. Jadi begitu. Kamu datang untuk apa? Aku merasa sikapku padamu tidak baik terakhir kali. Aku ingin minta maaf padamu. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Oh, tunggu. Apalagi yang kamu lakukan? Aku ingin kamu kembali menjadi pengawalku. Apa? Kamu ingin aku kembali menjadi pengawalmu? Bukan kamu yang sombong membuatku pergi. Kamu pikir aku ini apa? Model pria yang datang dan pergi seketika. Aku sudah minta maaf padamu. Kamu masih mau apa lagi? Ini sikap minta maafmu. Baiklah. Aku mengakui sikapku kurang baik. Aku salah, minta maaf padamu. Aku mohon kamu kembali menjadi pengawalku. Baiklah, untuk membuktikan kesungguhanmu. Nah, cium aku sekali. Jangan terlalu berlebihan. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu masih mau apa lagi? Baik, aku setuju. Bagus, silakan. Cukup, rasanya sungguh manis dan lezat. Si brengsek ini, jijik banget. Sekarang kamu bisa setuju dengan permintaanku. Tenang saja, aku selalu menepati janjiku. Janji yang aku buat pasti akan ditepati. Namun, aku harus menyampaikan beberapa permintaan. Kamu masih punya permintaan apa? Kamu punya sifat yang panas. Emosiku juga buruk. Agar kamu tidak membuatku marah, aku akan pergi dengan santai. Jadi, tolong berbicara sopan padaku. Saya harus didengarkan, agar tidak membuatku marah. Apa, kamu ingin aku mendengarkanmu? Kamu sedang bermimpi, ya? Apakah kamu tahu siapa dirimu sebenarnya? Kamu adalah pengawalku. Aku adalah bosnya. Tidak. Kamu salah. Karena kamu yang mengundangku kembali. Maka, peran kita berbeda sekarang. Kamu adalah bos. Dan aku adalah tamu istimewa. Paham? Kamu. Kalau begitu, itu akan mudah. Kamu siapa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah, kamu benar-benar cantik. Tidak heran membuat tuan muda terpesona. Anak ini adalah wanitaku. Lebih baik kamu jujur. Apa, wanitamu? Kamu, seorang penjaga keamanan, juga berani. Miss Sen, menurutmu bagaimana? Urusanmu apa? Baiklah, kalau begitu tidak mau minum, kita akan paksa. Maka, minumlah hukuman minum. Anak muda, aku memerintahkanmu untuk segera mengikatnya. Apa? Kamu minta aku mengikatnya dan pergi bersamamu. Apakah kamu punya masalah dengan otakmu? Kamu pikir aku punya masalah, kan? Baiklah. Nah, aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Anak kecil, sudahkah kamu melihat dengan jelas? Jika kamu ingin nyawamu, ibumu, lakukan seperti yang aku katakan. Berani menyentuh ibuku, penglihatan malam. Jadi, apa pendapatmu? Sangat baik. Aku akan menunjukkan pendapatku padamu. Kamu berani memukulku. Kamu berani memukulku. Melukai ibuku. Jangan bicara tentang memukulmu. Bahkan jika aku membunuh kalian, apa yang akan terjadi? Kamu paham? Aku adalah anggota geng Kapak. Kamu tidak bisa menantang. Geng Kapak, itu orang palsu yang kemarin memerintahkan kalian. Dia adalah putra pemimpin kita. Kamu memukulnya. Mencuri wanitanya, kamu akan mati dengan cara yang mengerikan. Segera lepaskan aku. Kalau tidak, aku akan menelepon dan mengakhiri semuanya. Masih berani mengancamku. Kamu benar-benar tidak takut mati. Tidak ada terjemahan yang jelas. Here, segera telepon dan bunuh ibunya. Ya, mencari mati. Pukul. Lanjutkan pukulanmu. Bukankah kamu mengancamku? Terus mengancam saya. Sampah yang tidak berguna. Kakak, bicaralah dengan baik. Jangan menyentuh. Jangan menyentuh. Bawa saya ke pemimpin geng Kapak. Baiklah. Apakah kamu akan pergi? Kekuatan Axe Gang sangat besar. Mereka semua kejam dan kejam. Saya tidak bodoh seperti itu. Pergilah mati sendiri. Orang yang bisa membunuh saya belum lahir. Sangat sombong. Nah, pergilah sendiri. Ayo pergi. Orang bodoh ini memang ingin mati. Dia meminta saya untuk menyelamatkan. Halo,
Saya sudah memanggil Qin Zhan kembali, tapi dia telah mengganggu orang Axgang. Sekarang dia sudah pergi ke Axgang. Lihatlah sendiri apakah kamu ingin menyelamatkannya. Apa, dia mengganggu Axgang? Ya, dia memukul orang dari geng kapak. Tunggulah aku akan datang sekarang. Baiklah. Kalau bukan karena bantuanmu sebelumnya, aku tidak akan peduli padamu. Ayah, apakah ada kabar dari Scar? Tidak menjawab telepon. Tunggu dia kembali. Aku mencincangnya. Apakah kamu akan memotong mereka? Aku telah membawakan orang kepadamu. Apakah kamu akan memotong mereka? Aku telah membawa orang kepadamu. Siapa kamu? Ayah, dia adalah orang yang mencuri pacarku dan bahkan memukulku. Kamu, HMPH, kamu lupa. Ibumu masih ada di tanganku. Segera serahkan ibuku. Kalau tidak, aku akan membuat kalian mati dengan cara yang mengerikan. Nak, kamu belum pernah mendengar tentangku. Atau kamu masih belum mengenali dirimu sendiri. Berani sekali mengeluarkan kata-kata kasar di depan geng kapakku. Serigala gila. Di sini, lumpuhkan penjaga keamanan sombong ini untukku. Ya, kamu, jika ada orang tua atau anak di rumah, lebih baik kau segera pergi. Kalau tidak, mereka akan membuatmu menangis. Mencari mati. Berani sombong meskipun hanya memiliki sedikit kemampuan. Segera, tarik wanita tua itu keluar untukku. Keluarlah. Ashan, ibu, nak, segera berlutut untukku. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawa ibumu. Lebih baik jangan membuatku marah. Aku akan memusnahkan seluruh keluargamu jika marah. Sampai saat ini masih sombong. Aku ingin tahu apakah kamu punya kekuatan untuk menghancurkan. Kamu tidak perlu tahu hal ini. Tapi kamu harus sadar. Selama yang aku mau, akan membuat kalian semua binasa. HMPH, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu tidak tahu kekuatan saya. Saya juga malas berdebat denganmu. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak mau tunduk lagi, kamu akan menggantikan ibumu. Tunggu. Tolong berhenti. Siapa kamu lagi? Saya adalah ketua dewan direktur grup Longshan, Shen Longshan. Oh, kamu adalah orang kaya. Orang terkaya di Longguo yang tidak akan habis kekayaannya seumur hidup. Bagus. Akhirnya kita punya kesempatan untuk berurusan. Apa yang kamu inginkan dariku? Kamu lepaskan dia dulu. HMPH, Shen Longshan. Apakah kamu sedang memerintahku? Zhao Hailong, aku tahu kebenaran tentang geng kapakmu. Tapi aku harus memberitahumu. Aku, Shen Longshan, juga bukan orang yang mudah ditaklukkan. Lebih baik jangan membuatku marah. Dengan perkataanmu itu, kamu mungkin belum tahu kekuatan sebenarnya dari geng kapakku. Apa maksudmu? Apakah kamu tahu tentang Longman? Apakah kamu bicara tentang pembunuh nomor 1 di Longguo? Pintu naga yang dipimpin oleh Wu Tian. Bagus. Itu dia. Kamu punya hubungan dengannya. Aku sudah menganggap Tianye sebagai ayah baptisku. Dia pernah bilang akan melindungi aku dari geng kapak. Meskipun kamu mengaku sebagai orang terkaya di Dragon Country, tidak berani menindas aku. Wu Tian bergaul dengan hubungan internasional. Bagaimana mungkin dia tertarik padamu? Kamu tidak percaya? Oke, kalau begitu aku akan menelepon ayah baptisku. Biar kamu tahu. Beri makan naga laut. Ayah baptisku sibuk, baik-baik saja, ada masalah. Saat ini saya sedang berselisih dengan keluarga Shen, yang merupakan orang terkaya di sini. Dia ingin menindas ayah baptisku. Menurutmu apa yang harus dilakukan? Kamu bilang Shen Longshan. Bagus. Itu dia. Dia cuma omong kosong. Selama yang aku mau, aku bisa menghancurkannya dengan 2 jari. Bagaimana, Shen Longshan? Kamu masih ingin bertengkar dengan ayah baptisku? Shen Longshan, berani menyentuh orangku. Tianye, Zhao Hailong menculik orangku. Aku hanya datang untuk berbicara dengannya. Hailong punya alasan untuk tindakannya. Kamu mau berdebat tentang apa? Pergi saja kalau kamu tahu malu. Kalau tidak, aku akan memberikan perintah hidup mati. Aku akan membuat keluargamu hancur. Kakek, kamu pasti akan membela aku kan? Apa yang terjadi, anakku yang baik? Kakek, aku ingin menikahi putri keluarga Shen. Tapi dia tidak setuju. Kamu harus membantuku bicara. Baiklah, Shen Longshan. Cucuku tertarik pada putrimu. Cepatlah menikahkan putrimu dengan cucuku. Aku akan melindungimu jika ada masalah di jalan nanti. Kalau tidak, aku akan membuatmu jatuh dari surga ke neraka. Tuhan, ini tidak bisa diterima. Aku tidak akan mengorbankan putriku meskipun harus mati.
Berani kau menentangku? Jadi bagaimana jika hal lama tidak menaati Anda? Jika kau berani datang, Aoye Shiji, lihatlah apakah aku akan menamparmu. Aoye Shiji, siapa kau berani bicara seperti itu dengan aku? Kakek, dia hanyalah seorang penjaga keamanan busuk dari luar kota. Dia masih berani menamparkan saya. Tidak masuk akal. Seorang penjaga keamanan berani berbicara seperti itu kepada orang tua. Sepertinya hari ini tidak akan menghancurkan keluarga Sen. Tidak bisa diterima oleh alam. Kalian tunggu saja. Saya akan segera datang. Tunggu sampai ayah angkat saya datang. Kami menunggu kamu. Kalian telah membuat Tuhan marah. Lihat bagaimana kalian akan mati. Tunggu sampai ayah angkatku datang. Saya ingin melihat bagaimana kalian akan mati. Semua salahmu. Tidak punya kemampuan tapi tetap ingin mati. Jangan takut, tidak akan mati. Saat ajal sudah dekat, kamu masih bual-bual. Seharusnya saya tidak berbicara denganmu. Meminta kamu datang menyelamatkannya. Sekarang, malah membuatmu menjadi korban. Jangan katakan begitu. Kinsdan bukan orang luar. Urusannya adalah urusan keluarga Sen saya. Bolehkah kita berbicara, pemimpin Zhao? Bagaimana kamu ingin berbicara? Lepaskan mereka, ibu dan anak. Berapa harganya menurutmu? Apakah kamu ingin saya menawarkan harga? Ya, saya seorang pedagang. Saya percaya, semua bisnis di dunia ini bisa dinegosiasikan. Baiklah, maka berikan saja grup Longsanmu padaku. Aku akan memastikan kamu aman. Kamu terlalu berani membuka mulut, bukan? Grup Longsan ini memiliki nilai pasar triliunan. Jika kamu tidak setuju, tunggu sampai Tuhan datang. Akan menghancurkan keluargamu, keluarga Sen. Ini bukan masalah apakah saya setuju atau tidak. Grup Longsan adalah milik seluruh keluarga Sen. Saya hanya memiliki 51% saham mutlak. Baiklah, saya ingin 51% milikmu. Saham mutlak. Baiklah, kamu lepaskan dulu ibu dan anak itu. Kamu pikir aku bodoh? Tanda tangani perjanjian dulu, baru lepaskan mereka. Baiklah, siapkan dulu perjanjiannya. Ayah, kamu tidak boleh setuju. Jangan bicara lagi, uang sebanyak apapun. Dibandingkan dengan nyawa seseorang, tidak ada apa-apanya. Cepatlah, siapkan perjanjian.